Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pertemuan kita kali ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu mengenai reaksi redoks berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar untuk mencari biloks masing-masing atom di dalam suatu senyawa. Masih ingat ya caranya? Bagi yang lupa, bisa dibuka kembali buku catatannya minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini, kita akan menerapkan pembelajaran kita minggu lalu mengenai penentuan biloks masing-masing atom dalam senyawa untuk menentukan reaksi oksidasi, reaksi reduksi, kemudian ada oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan reduksi dalam suatu reaksi redoks. Mari kita langsung saja menuju contoh soal untuk memahaminya. Contoh soal pertama. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks berikut. Mg ditambah 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Sebelumnya, mari Ibu kenalkan terlebih dahulu ada beberapa elemen dalam suatu reaksi kimia. Yang pertama, ada yang namanya fase atau wujud. Di sini, kurung kecil di bagian bawah ini adalah wujud dari suatu senyawa. Misalkan S untuk padatan, Aq untuk larutan, dan G untuk gas. Ini pernah Ibu singgung di pertemuan sebelumnya. Pada soal penentuan oksidator dan reduktor, bagian fase ini bisa kita abaikan. Kemudian, dalam suatu reaksi kimia juga kita kenal yang namanya koefisien. Koefisien atau angka depan dalam suatu reaksi ini menunjukkan perbandingan mol senyawa dalam reaksi tersebut. Koefisien juga bisa kita abaikan dalam perhitungan oksidator dan reduktor. Jadi, kita hanya fokus pada senyawanya saja. Koefisien dan wujud bisa kita abaikan. Nah, selanjutnya untuk menentukan oksidator dan reduktor, kita harus menentukan masing-masing biloks atom dalam senyawanya. Biloks masing-masing atom dapat kita tentukan melalui aturan yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Di sini Mg merupakan unsur bebas. Karena dia unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Kemudian HCl di sini ada dua unsur, berarti HCl merupakan senyawa netral. Senyawa netral jumlah biloks seluruhnya adalah 0. H ditambah Cl sama dengan 0. Di sini kita tahu bahwa biloks H adalah positif 1. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu H positif 1. Nah, H positif 1 ditambah Cl sama dengan 0. Berarti Cl-nya menjadi, ini pindah ruas, Cl-nya menjadi negatif 1. Oh, berarti Cl-nya negatif 1. Silahkan kita tuliskan di bawah sini. MgCl2, di sini juga ada dua unsur, berarti dia adalah senyawa, tidak ada muatan dari senyawa netral. Senyawa netral jumlah biloksnya 0. Jadi seperti tadi, berarti Mg ditambah 2Cl sama dengan 0, kan gitu. Mg di sini termasuk dari golongan 2A, sehingga dia biloksnya adalah positif 2. Positif 2 ditambah 2Cl sama dengan 0, kan gitu. Berarti 2Cl sama dengan, ini kita pindah ruas, negatif 2, kan gitu. Sehingga Cl-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2, berarti negatif 1. Nah, ini kita tuliskan di bawah sini. Jadi yang kita tuliskan di sini itu untuk satu atomnya saja ya. H2 di sini hanya H, otomatis dia adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas berarti biloksnya adalah 0. Nah, jadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu biloks masing-masing dari atomnya. Nah, setelah kita tentukan biloks untuk masing-masing satu atomnya, sekarang kita perhatikan manakah unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini bisa kita lihat bahwa Mg mengalami perubahan biloks ya, dari 0 menjadi positif 2. Kemudian ada H di sini juga mengalami perubahan biloks dari positif 1 menjadi 0. Sedangkan Cl tidak mengalami perubahan, sama-sama negatif 1. Nah, pada atom-atom yang mengalami perubahan biloks inilah yang kita lihat apakah dia biloksnya naik atau turun. Nah, di sini Mg dari
0 menjadi positif 2, berarti kan dia biloxnya naik. Karena biloxnya naik, kita sebut sebagai oksidasi. Kemudian di sini ada H. H mengalami penurunan dari positif 1 menjadi 0. Nah, karena biloxnya turun, berarti ini kita sebut sebagai reaksi reduksi. Jadi, perhatikan biloxnya. Jika ada bilox yang naik, ini kita sebut oksidasi. Jika ada bilox yang turun, ini kita sebut reduksi. Yang namanya reduktor itu adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Berarti di sini reduktornya adalah Mg. Kemudian oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi, jadi HCl. Jangan H saja yang ditulis, tetapi seluruh senyawanya, yaitu HCl. Koefisiennya tidak perlu ditulis. Kemudian hasil oksidasi bisa kita lihat di sini. Hasil oksidasi adalah senyawa yang ada di kanan. Hasil oksidasinya MgCl2. Sedangkan hasil reduksinya di sini adalah H2, seperti itu. Jadi untuk menentukan oksidator dan reduktor, terlebih dahulu kita harus menentukan bilox untuk masing-masing atomnya. Setelah itu kita tentukan manakah yang mengalami kenaikan, manakah yang mengalami penurunan. Baru kita tentukan reduktor, yaitu senyawa yang mengalami oksidasi. Kemudian ada oksidator yang mengalami reduksi, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Satu contoh soal lagi. Sama, tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks berikut. Sama seperti tadi, kita tentukan terlebih dahulu bilox masing-masing atom di dalam senyawanya. Sama seperti tadi ya, kita abaikan dulu untuk fase dan wujudnya ini. Kita mulai dari CuS. Di sini ada 2 unsur, berarti dia adalah termasuk senyawa. Senyawa netral jumlah biloxnya adalah 0. Cu ini masuknya ke golongan transisi ya. Kemudian S juga tidak masuk. Nah, ada 2 unsur yang tidak masuk ke dalam aturan seperti ini. Caranya kita tentukan terlebih dahulu unsur golongan A-nya. Jadi di sini S ini adalah golongan A, golongan 6A. Sedangkan Cu ini adalah golongan B. Jadi jika ada 2 unsur yang tidak ada di dalam aturan, terlebih dahulu kita tentukan golongan A-nya dulu, karena golongan A memiliki bilox yang lebih pasti. Kalau golongan B biasanya memiliki lebih dari 1 bilox. Sehingga di sini kita tentukan bilox dari S-nya terlebih dahulu. Pada pembelajaran ikatan ion waktu itu, saya pernah menerangkan tentang hubungan golongan dengan muatan. Jadi golongan A bisa kita lihat dari golongan itu sendiri. Jadi untuk 1A karena valensinya 1, maka muatannya adalah positif 1. Untuk golongan 2A karena valensinya 2, positif 2. Untuk 3A positif 3. Nah, mulai dari 4 untuk menjadi stabil ke 8 kan lebih enak menerima elektron. Jadi untuk 4A dia menerima 4, untuk 5 menerima 3, untuk 6 menerima 2, untuk 7A dia menerima 1, sedangkan untuk 8A stabil sehingga 0. Nah, di sini S adalah termasuk golongan 6A. Biloxnya di sini negatif 2. Jadi kalau ada 2 unsur yang tidak masuk ke dalam aturan, maka kita tentukan terlebih dahulu golongan A-nya. Jika ada lebih dari 2 unsur, maka silahkan tentukan mulai dari keelektronegatifan terbesarnya. Nah, di sini CuS, S-nya kita ambil dari golongannya, yaitu negatif 2. CuS, di sini senyawa ya, ada 2 unsur. Kalau senyawa netral tadi sama dengannya adalah 0. Cu ditambah negatif 2 sama dengan 0. Berarti negatif 2-nya pindah ruas, berarti Cu-nya menjadi positif 2. Nah, kita tuliskan di bawah sini. Kemudian sekarang NO3. Ada 2 unsur lagi, N dan O. Nah, di sini bukan senyawa netral, hati-hati, di sini ada muatan negatif 1. Ini adalah ion. Nah, untuk ion, jumlah bilox seluruh atomnya sama dengan muatannya. Jadi nanti tidak sama dengan 0, tapi sama dengan negatif 1. Ada N, ada O. Urutannya berarti kita tentukan O dulu. O di sini negatif 2. Berarti di sini ada N. O-nya kan ada 3, berarti ditambah 3 dikali O-nya tadi negatif 2
sama dengan muatannya negatif 1. Sehingga N 3 kali negatif 2 kan negatif 6. Sama dengan negatif 1, berarti N negatif 1 pindah ruas, plus 6 berarti positif 5. Nah, ini kita tuliskan di bawah. N-nya positif 5. Jadi, yang kita tuliskan di sini adalah bilox masing-masing untuk satu atomnya. Jadi O-nya tetap ditulis negatif 2 ya, jangan negatif 6. Karena 1 O itu negatif 2. Nah, nanti N-nya dihitung dari penjumlahan sama seperti kemarin. Kemudian lanjut, di sini ada Cu2+, sama ini ada 2+, berarti dia adalah ion. Karena hanya satu unsur yaitu Cu, berarti jelas Cu di sini biloxnya adalah plus 2 sebagai muatannya. Kemudian ada S. S di sini jelas dia adalah sendirian tanpa muatan, berarti dia adalah unsur bebas sehingga biloxnya 0. Kemudian ada NO, ada N dan O, ini senyawa netral lagi, berarti untuk senyawa netral tadi sama dengannya 0. Nah, O kita tahu O itu negatif 2, N ditambah negatif 2 sama dengan 0, berarti N-nya jelas ya, ini pindah ruas berarti N-nya sama dengan positif 2. Setelah kita menentukan bilox masing-masing atomnya, sekarang kita perhatikan manakah atom yang mengalami perubahan bilox. Di sini Cu tidak mengalami perubahan, tetap positif 2. Kemudian ada S. S di sini mengalami perubahan dari negatif 2 ke 0. Kemudian ada N. N di sini juga berubah dari positif 5 ke positif 2. O tidak berubah, tetap negatif 2. Nah, berarti ada dua atom yang berubah, yaitu S dan N di sini. Nah, S di sini mengalami kenaikan bilox ya dari negatif 2 ke 0 sehingga dia adalah reaksi oksidasi. Sedangkan N di sini mengalami penurunan bilox dari positif 5 ke positif 2. Ini berarti reaksi reduksi. Sehingga untuk menentukan reduktor dan oksidatornya kita bisa tahu bahwa reduktor itu yang mengalami oksidasi. Di sini adalah CuS. Kemudian oksidator yang mengalami reduksi yaitu NO3-. Nah, hasil oksidasinya bisa kita lihat yaitu S, sedangkan hasil reduksinya adalah NO. Jadi seperti itu. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan konsep bilangan oksidasi dengan jumlah elektron. Ada beberapa pertanyaan seperti ini. Misalkan, perhatikan reaksi redoks berikut. Tentukan jumlah elektron yang terlibat dalam setiap 1 mol CuS atau dalam setiap 1 mol NO3-. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, sama seperti tadi, kita harus menentukan bilox masing-masing dari atom dalam senyawanya. Kemudian tentukan siapakah yang oksidasi, siapakah yang reduksi. Elektronnya dapat kita hitung dari berapakah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Misalkan di sini CuS S mengalami kenaikan bilox dari min 2 ke 0. Berarti kan di sini min 2 ke 0 itu kan naik 2 digit. Nah, berarti karena biloxnya naik, oksidasi itu melepas elektron ya. Karena biloxnya naik 2, artinya dia melepas 2 elektron. Maksudnya seperti itu. Kemudian pada NO3 di sini N-nya dari positif 5 ke positif 2. Berarti kan turun 3 digit. Nah, karena biloxnya turun 3, reduksi itu menerima elektron. Karena biloxnya turun 3, berarti artinya dia menerima 3 elektron. Sehingga jawaban dari pertanyaan tersebut, setiap 1 mol CuS, dia melepaskan 2 elektron. Sedangkan untuk setiap 1 mol NO3, dia menerima 3 elektron. Jadi, kenaikan dan penurunan bilox ini juga menunjukkan berapa jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks adalah reaksi redoks namun sedikit berbeda. Di sini, reaksi autoredoks dibagi menjadi dua, yaitu reaksi disproporsionasi dan reaksi komproporsionasi. Pada reaksi disproporsionasi,
oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Jadi ketika kita tentukan biloxnya, kita lihat di sini Cl2 itu mengalami reduksi sekaligus mengalami oksidasi di sini. Cl2 mengalami reduksi dari 0 menjadi negatif 1 sekaligus mengalami oksidasi dari 0 menjadi positif 1. Nah, ini kita sebut reaksi disproporsionasi ketika oksidator dan reduktornya sama. Sedangkan pada reaksi konproporsionasi itu reaksi ketika hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah senyawa yang sama. Misalkan ini, H2S, SO2 menjadi S plus 2H2O di sini. S dia mengalami oksidasi dari negatif 2 ke 0. S juga mengalami reduksi dari positif 4 ke 0. Hasilnya sama-sama S di sini. Nah, karena hasilnya satu, yaitu zat yang sama, nah ini kita sebut reaksi konproporsionasi. Jadi reaksi autoredoks seperti itu. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai subbab pada hari ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut tentang penentuan reaksi reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi, serta membedakan manakah yang termasuk reaksi redoks, autoredoks, maupun yang bukan redoks. Caranya seperti tadi, tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing atomnya, kemudian tentukan manakah yang mengalami kenaikan dan penurunan, lalu tentukan manakah yang termasuk redoks, autoredoks, atau malah bukan redoks. Untuk pembelajaran pada hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di forum Google Classroom atau di WA Group. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.